Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya karena hidup itu luar biasa. Terutama kalau kita mengenal kebenaran, bukan sesuatu yang sifatnya ilusi. Termasuk dalam hal rumah tangga. Perkawinan itu seringkali membuat pasangan merasa terbebani dan kemudian berputus asa. Semuanya karena salah paham, tidak sungguh-sungguh mengenali kebenarannya, dan masing-masing hidup di dalam ilusinya sendiri-sendiri. Kemungkinan besar mereka menikahi dengan pikirannya tentang pasangan, tidak sungguh-sungguh terbuka dan menghadapi pasangan apa adanya dan menerima sepenuhnya. Kalau seperti itu memang kemungkinan besar perkawinan akan gagal. Pada waktu menikah, sebetulnya dua orang ini berpikir dan merasa bahwa mereka menemukan cinta yang sejati. Padahal yang dialami adalah bahwa mereka menemukan pengalaman yang berkaitan dengan chemistry. Dan itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Lalu kemudian mereka berani membangun komitmen yang berlangsung seumur hidup atas dasar chemistry. Nah, chemistry ini pasti berubah. Itu masalahnya. Mendasarkan sesuatu yang berlangsung selama-lamanya atas dasar perasaan yang intensif, itu tentu rapuh. Kalau memang dasarnya hanya itu. Karena kemudian berpikir bahwa pasangan kalau saling mengasihi, chemistry-nya cocok, tidak akan menyakiti satu sama lain. Tapi tidak begitu. The harsh truth adalah, kebenaran yang sungguh-sungguh pahit adalah bahwa suami istri meskipun sangat saling mencintai, tetap akan saling melukai. Bukan karena pasangannya berubah, bukan karena pasangannya jelek, bukan. Tetapi manusia memang begitu. Manusia itu suatu ketika pasti akan melakukan kesalahan, melakukan kebodohan, dan bisa menyakiti meskipun mencintai. Dan ini yang seringkali tidak dimengerti dan ditangkap. Proses relasi itu berlangsung selama-lamanya atas dasar kesetiaan. Relasi yang baik dan mendalam itu berdasar kesetiaan. Mengapa? Karena justru ketika dalam relasi dan tetap melakukan sesuatu yang menyakitkan, kita tetap setia untuk menerima dan mengasihinya. Dari situ kemudian perkawinan bisa membahagiakan. Relasi bisa menjadi sangat intensif. Kalau tidak, kemungkinan besar akan merasa bahwa dirinya salah pilih. Saya pikir saya memilih orang yang tepat, karena pada waktu itu ada chemistry yang bergelora. Tetapi mereka belum sungguh-sungguh menjadi teman, membangun relasi dan komitmen berdasarkan chemistry, yang tentu akan mengalami penurunan intensitas, fade away. Kemudian mulai bertanya, di mana mimpi indah itu? Kenapa dalam perkawinan menjadi penuh dengan tanggung jawab dan kompromi? Bunga mawar itu, madu itu hanya sebentar. Mungkin saya keliru. Kalau sudah seperti itu repot. Pertama harus disadari bahwa meskipun saling mencintai, meskipun baik, namanya relasi dua manusia itu pasti suatu ketika akan menyakitkan. Akan saling menyakiti. Bukan dengan sengaja. Bukan berubah karena tidak mencintai. Tetapi memang relasi manusia itu tetap relasi dua orang yang punya kekurangan. Kalau hal ini tidak diterima dan kemudian terus-menerus belajar untuk terbuka, maka relasi suami istri berada dalam bahaya, menjadi menyerah, sekedar kompromi, tidak mampu terus-menerus menjaga passion di dalam cinta,
dan kemudian ujungnya merasa ya sudah, lebih baik kita hidup bersama, menanggung semuanya ini bersama-sama, dan kemudian menjalani semuanya sebagai kewajiban. Banyak perkawinan selesai di situ. Lalu sepanjang kehidupan, relasi mereka tidak bertumbuh. Yang dulu sangat antusias bahkan hanya untuk ketemu, sekarang setiap hari ketemu, saling memandang mata pun tidak. Masing-masing bekerja dengan tugasnya masing-masing, menjalankan kewajiban masing-masing. Lalu hanya berakhir sampai di situ. Tidak ada lagi magic moment. Di situ yang perlu diusahakan. Pertama, yang harus diusahakan adalah mensyukuri. Bagaimanapun pasangan adalah anugerah terbaik yang pernah bisa diterima oleh seseorang. Karena dialah orang yang bisa tetap bersama dengan kita meskipun sudah saling menyakiti, tidak pergi. Justru pasanganlah teman yang bisa diajak untuk berantem. Tidak mungkin kita mengajak orang lain untuk berantem, itu gila namanya. Tetapi pasangan berantem pun masih tinggal bersama, entah apapun alasannya. Disitulah sebetulnya ada kesetiaan, ada komitmen. Kalau kita berani menerima kenyataan itu, bahwa saya pun suatu ketika akan menyakiti pasangan, entah sengaja, entah tidak sengaja, entah kebodohan, entah sesuatu yang lain, karena manusia memang akan begitu, maka kemudian kalau kita bisa menerima itu, kita bisa bersyukur, mensyukurinya, maka relasi menjadi berbeda. Itulah relasi yang sungguh-sungguh mendalam. Dialah orang yang paling berharga, karena dia menghargai saya, yaitu memberikan apa yang paling berharga dalam hidupnya. Pertama adalah hidupnya sendiri, yang kedua adalah waktunya. Dia bisa berada di tempat lain, tetapi dia tetap memilih bersama dengan kita, pasangannya. Itulah yang harus diperjuangkan, itulah yang harus disyukuri. Menerima apa adanya, pertama-tama menerima diri apa adanya, mensyukuri diri sendiri sebagai manusia utuh, manusiawi, yang bukan hanya selalu benar dan baik, tetapi manusia kadang-kadang juga melakukan kebodohan, melakukan kesalahan. Kalau bisa menerima diri sendiri, menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri tanpa syarat, unconditional love for yourself, kemudian Anda bisa juga mencintai pasangan Anda tanpa syarat. Karena pasangan Anda juga seperti Anda, giliran saja nanti dia akan melakukan juga kebodohan. Dan sama seperti Anda juga. Kalau bisa menerima hal ini dan mensyukurinya, itu sungguh-sungguh anugerah terbesar. Ada satu pribadi yang seperti Anda, bukan yang sempurna, mau menerima Anda yang juga tidak sempurna, dan mau berkomitmen selama-lamanya bersama Anda. Itulah cinta yang sebenarnya. Karena itu Tuhan juga memberikan masa-masa keindahan bersama Anda dan pasangan. Dan itu jangan dilupakan. Kalau bisa itu dikumpulkan menjadi memori indah. Kadang-kadang pertengkaran hanya karena emosi sesaat. Dan kadang-kadang yang dipertengkarkan adalah hal-hal yang bodoh. Mungkin Anda pernah mengalami di tengah pertengkaran yang begitu hebat, Anda tiba-tiba sadar bahwa ini bodoh dan lucu sekali. Dan kemudian Anda sudah kehilangan semangat untuk bertengkar lagi karena sebetulnya alasannya sangat bodoh. Dan Anda justru ketawa geli sendiri. Pada waktu itulah Anda mengerti bahwa Anda lebih besar dari emosi Anda. Dan pasangan lebih besar dari persoalan benar salah, senang dan tidak senang. Dan pada waktu itu ada dua pribadi yang saling bertemu dan saling memberikan diri, sehingga bukan lagi dua, melainkan satu. Mudah-mudahan Anda sampai pada tahap itu, karena disitulah kesempurnaan perkawinan. Ketika bisa mencintai apa adanya, menerima apa adanya, percaya sepenuhnya, I am here for you. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.